Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kompak ya. Masya Allah. Oke, Suara 1, 2, 3, 4. nadanya kurang pas ya. Ya, pertanyaan pertama ya, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya nih guru. Kira-kira dalam OTW pernikahan yang harus siap betul-betul itu dari hati dulu, mental dulu, atau finansial dulu nih ya kan. Nah bagaimana cara meyakinkan diri ketika akan melakukan ta'aruf? Syukran Ustadz, mohon izin Ustadz Maulana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak yang nanya ini dari hamba Allah yang luar biasa. Mengajarkan buat kita untuk baiknya harus meluruskan niat. Jangan pernah mempermainkan perkawinan. Jangan pernah mempermainkan perceraian. Jangan pernah mempermainkan yang namanya rujuk. Karena 3 hal ini adalah bagian daripada tanggung jawab yang ada ikatan di dalamnya. Ikatan suci. Ingat, jadi apa yang harus disiapkan? Luruskan niatnya dulu. Luruskan niatnya. Karena gini, kamu ini makanya terus terang kalau mengenal seseorang, mohon maaf, ini hati-hati kita mengucapkan sesuatu. Karena ketika sudah keluar kata-kata itu bukan kita yang memiliki lagi. Kemudian siapkan diri kita. Kemudian paling penting harus ada tahapan. Makanya kalau berkata ta'aruf berarti harus ada tahapan. Ya. Setelah ta'aruf, itba, lamaran baru itu. Kan? Oh berarti harus sesuai nih tahapan-tahapannya ya Ustadz harus Maulana punya ya. tahapan. Kalau tidak punya tahapan, ngapain ta'aruf? Ya, Masya Allah. Ya, semoga terjawab ya jamaah ya. Kembali lagi dari awal adalah luruskan niatnya. Ya. Lanjut pertanyaan kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya akan menikah. Tapi calon saya dulunya beda agama nih. Alhamdulillah sekarang dia sudah mualaf. Tapi orang tuanya tidak merestui dia jadi mualaf sehingga calon saya dikucilkan oleh keluarganya termasuk orang tuanya sendiri. Apakah saya berdosa karena memutus hubungan orang tua dan anak? Mohon izin dijawab dengan tausiah. Ustazah Lulung silahkan. Terima kasih Kakak Aca, mohon izin Ustadz semuanya. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi yang namanya kita menikah ini adalah menikahi keluarga tadi ya. Ini ada dalam kitab Ibnu Katsir, kejadian ini sama dengan Sa'ad bin Malik. Ketika beliau juga mu'alaf sempat dikucilkan. Maka sebagai seorang istri yang baik, yang namanya seorang laki-laki ini adalah milik ibunya ya. Jadi dalam salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Wahai Rasulullah, bagaimanakah yang namanya seorang wanita dia harus taat kepada siapa ketika dia sudah menikah? Maka Nabi menjawab, dia harus taat kepada suaminya. Dan bagaimana dengan anak laki-laki? Dia bertanggung jawab dengan siapa? Maka dia bertanggung jawab kepada ibunya. Karena anak laki-laki adalah milik ibunya. Jadi ya sayangku, kalau yang namanya kita sudah menikah, kemudian suami kita mu'alaf, alhamdulillah. Tapi ingatkan suami kita, kan OTM menjadi suami yang soleh. Yang pertama bilang sama beliau ya, Mas gitu ya. Kita sebagai anak tetap sama orang tua itu harus berbuat baik. Dalam surat Luqman dinyatakan, wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kepada orang tuamu dalam keadaan perbuatan baik di dunia ini. Karena bagaimanapun juga adalah ibu kita yang melahirkan kita. Jadi selama di dunia ini tetap berbuat baik, jangan berhenti. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Terus berbuat baik. Karena apa? Pesan Allah tadi dalam Al-Quran. Sohibhuma fi dunya ma'rufa. Tetap berbuat baik. Sebagaimana seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Malik yang tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Walaupun dalam keadaan beliau mu'alaf, orang tuanya tidak merestui. Tapi tetap sebagai anak jangan kita berpisah. Karena apa? Tanggung jawab kita sebagai anak laki milik orang tuanya. Yang kedua. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Yang kedua, walaupun memang kita mu'alaf, sepertinya kita dikucilkan, itu kan baru katanya. Karena apa? Saya sebagai ibu nih, kalau ngomong emang marah, kesel. Tapi hati seorang ibu tidak akan sampai hati yang namanya memarahi anaknya. Apalagi mengucilkan, gak mungkin. Bagaimana Ammar bin Yasir, ya ketika beliau juga mu'alaf, dimarahin oleh ibunya. Tapi gak sampai yang namanya hatinya untuk melawan orang tuanya. Kenapa? Kan suami yang soleh. Kan kita sebagai istri mendukung kesolehan suami kita. Maka yang kedua adalah birrul walidain. Birrul walidain. Berbuat baik terus kepada orang tua kita. Berbuat baik, kemudian jangan pernah bosan untuk silaturahim. Karena bagaimanapun lagi itu adalah orang tua kita. Sebagai seorang istri tidak berdosa. Karena apa? Kan bukan yang namanya kita mutusin. Tapi dari orang tua yang memang ngambek. Jangan bilang dia memutuskan. Tapi kita bilang seorang tua yang ngambek karena
merasa cemburu, takut anaknya diambil oleh mantunya, takut dia kehilangan anaknya, dia takut kehilangan. Jadi kita dengan kata-kata, ya gak mungkin lah saya sebagai seorang istri merebut seorang anak laki dari ibunya. Benar gak sih? Benar, jadi harus tetap berbuat baik ya Umi ya. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Dan yang ketiga selain birrul walidain, tetap sahihuma fi dunia ma'rufa. Yang ketiga doakan terus. Doakan terus, karena apa? Kan kita masih di dunia. Mudah-mudahan kalau Allah kasih hidayah, tetap Allah persatukan nanti di akhirat. Kan hidayah milik Allah. Laisa alaika hudahum, bukan kamu yang berikan hidayah, tapi Allah yang ngasih hidayah. Jadi bimbing suami kita juga tetap belajar menjadi suami yang soleh. Jadi soleh ini tetap belajar ya, bukan gue udah soleh. Kamu sudah solehah? Belum, tapi kita belajar untuk menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Tapi jangan merasa paling soleh dan soleha. Karena itu nggak bagus. Ya, yang namanya apa tuh? Pintar-pintarlah kita yang namanya menjadi orang yang punya rasa ya. Pandai-pandai merasa, jangan merasa pandai. Begitulah kira-kira. Saya juga